Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang malam hari ini hadir kembali di lanjutan online bootcamp kita ya. Jadi malam ini kita sedikit membahas tentang uh, MySQL database ya. Nah, untuk MySQL database sendiri ya kita kita hanya bahas secara secara general ya, artinya tidak terlalu detail kita bahas karena nanti pada saat bahasan yang mendetail. Nah, nanti pada saat kita pertemuan minggu berikutnya ya, kita sudah masuk ke dalam framework Laravel. Langsung kita develop, membuat ya aplikasi sederhana dulu ya. Kita bikin CRUD dulu ya, create, read, update, delete data ya. Yang mana nanti study case-nya mungkin ya data-data data-data yang sederhana lah, ibaratnya data barang gitu kan. Gitu. Nah, mungkin malam ini kita hanya sedikit saja kita bahas ya, supaya kedepannya tidak terlalu pusing untuk teman-teman yang baru gitu kan. Jadi saya share screen aja, kita bahas tentang database ya. Kita terlihat ya share screen-nya. Terlihat, Kang. Nah, jadi kita membahas tentang DBMS MySQL ya, Database Management System MySQL, dan juga SQL sebagai bahasa yang digunakan untuk istilahnya memanipulasi data itu kan. Nah, tentunya ini sangat penting untuk kita membuat suatu aplikasi ya. Database sangat dibutuhkan ya. Nanti gimana caranya kita menyimpan data yang kita sudah siapkan itu kan, atau mengolah data ya di dalam database ya. Nah, database sendiri kan ada banyak sebetulnya database management system, tapi kita menggunakan yang familiar saja yaitu MySQL. Nah, database itu ya untuk aplikasi web ya. Jadi aplikasi database yang berbasis web, ya jangankan web ya, mobile pun ya butuh database ya gitu kan, untuk menyimpan data gitu kan. Jadi pengolahan data melalui internet itu membutuhkan database yang sanggup mengolah data ya gitu dalam jumlah besar, tapi dengan kebutuhan resource yang server minimal ya kan, karena keterbatasan bandwidth ya. Jadi nanti pada praktek berikutnya ya, ya kita juga akan coba belajar VPS ya, virtual private server ya. Jadi kita olah database itu di internet ya, supaya aplikasi kita bisa di dibuka atau dijalankan dari mana saja gitu. Nah, mengapa MySQL ya? Yang pertama ya tentu gratis gitu kan MySQL. Jadi MySQL sendiri ya mungkin harus teman-teman pahami itu, definisi MySQL itu ya itu sebagai database management system ya. Jadi database management system itu ada banyak, tidak hanya MySQL ya, ada Oracle di situ kan, ada Postgre gitu kan, ada MongoDB gitu. Nah, kita kita pelajari MySQL untuk yang pertama ini gitu kan. Mengapa? Ya itu ya, yang pertama ya karena ya resource-nya banyak gitu kan. Eh kita instalasinya juga ya tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu sulit. Kemudian ya cukup ya untuk data-data yang ibaratnya dalam jumlah katakanlah ribuan, itu cukup lah kalau kita menggunakan MySQL itu kan. Nah, biasanya kalau untuk lokal, server lokal yang teman-teman install itu SAM kemarin ya, Exam PP kemarin itu sudah include di dalamnya itu MySQL. Nah, nanti tinggal di running saja itu kan, untuk gimana cara menggunakannya nanti kita praktekkan gitu kan. Nah, nah di dalam MySQL itu ada istilahnya bahasa-bahasa yang kita gunakan ya, kayak create database, insert, select, delete, update. Nah, itu namanya bahasa SQL ya, struktur query language ya. Ya, jadi bahasa-bahasa pengolahan seperti insert, update, delete itu untuk manipulasi data itu kita sinkronkan nanti dengan bahasa pemrograman kita, yaitu kita tentunya pakai PHP nanti kan.
Nah, itu kita kombinasikan ya. Kalau pakai framework tentu sudah disediakan modelnya. Jadi kita tinggal panggil saja fungsinya nanti. Gitu. Nah, jadi DBMS itu boleh boleh berbeda ya. DBMS boleh berbeda seperti PostgreSQL, Oracle, MongoDB ya. Tapi bahasanya ya tetap rata-rata mengenali bahasa SQL ya. Struktur query language rata-rata mengenali. Tinggal paling penggunanya mungkin di DBMS MySQL dan Postgre agak sedikit berbeda dalam segi mungkin dari segi tampilan lah gitu kan. Tapi untuk bahasa pengolahan data ya tetap bahasa SQL yang dipakai gitu kan. Nah, untuk perintah SQL sendiri itu dibagi jadi dua sih. Pada umumnya dibagi dua. Itu DDL dan DML. Nah, apa itu DDL dan DML ya? DDL itu Data Definisi Language ya. Dan DML itu Data Manipulasi Language. Itulah. Nah, nah ini DDL ya. Jadi DDL itu berhubungan dengan ya pembuatan pembuatan tabel utama ya. Kayak create database itu udah DDL. Apa mengganti nama database atau mengedit, menghapus database itu DDL ya, data definition language. Nah, kalau DML ini data manipulation language ini hubungannya dengan insert data ke dalam suatu database, select ya kan, select data, update data, delete data itu DML ya. Jadi nanti kita bermain di sini ya, banyaknya bermain di DML. Kalau DDL ini bisa kita lakukan secara secara ini ya, secara GUI atau graphic user interface ya, tinggal klik atau create terus kita klik jadi kalau DDL. Nah, kalau kalau DML nah, ini nanti ketika sudah combine dengan bahasa pemrograman backend, contohnya kita menggunakan PHP ya, ini nanti akan sering kita gunakan, itu kan. Nah, bagian dari data manipulasi language sendiri itu ada namanya join ya. Jadi join itu menghubungkan dua table atau lebih. Nanti kita coba praktekkan nanti menghubungkan dua table atau lebih gitu kan. Jadi ada misalkan table A, table B gitu kan. Nah, jadi table A ini ibaratkan kita mau menampilkan dua table ini, dengan tabel A dan tabel B mau kita tampilkan secara bersamaan. Contoh, tabel barang dan kategori, misalkan gitu kan. Jadi, karena itu terpisah ya, nama kategori dan juga tabel barang terpisah. Jadi kita mau tampilkan dua tabel ini sekaligus ya pakai uh, join table ini gitu kan. Nah, untuk referensinya ada di wetrischool.com MySQL ya. Ya, jadi itu sebagai pengantar ya, sebagai pengantar uh, kita dalam menggunakan database MySQL. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Bagi teman-teman yang sudah menginstal XAMPP, silakan MySQL-nya dinyalakan ya. Karena di sini saya menggunakan MAM ya. Jadi saya tinggal nyalakan MAMP-nya atau MAM. Nah, tinggal di start tuh ya. Sama teman-teman juga Apache dan MySQL di start ya. Itu kalau sudah cara memanggilnya gimana? Kita buka browser kita localhost portnya .288 kalau di saya. Kalau teman-teman biasanya cuman begini saja gitu ya. PHP karena saya menggunakan port yang berbeda jadi 88 seperti ini. Nah, tampilan database MySQL kalau kita menggunakan PHP dia tampilannya seperti ini ya rata-rata. Lagi loading dulu. Nah, kita white aja. Nah, ini sudah tampil. Seperti ini. Ini tampilan GUI dari MySQL sendiri. Sebenarnya bisa kita menggunakan konsol ya, cuman agak ribet ya. Jadi nanti kita ibaratnya introduction dulu lah untuk MySQL. Mungkin ada yang baru, kita pakai yang gampang-gampang dulu lah gitu kan.
Nah, ini tampilan dari grafik user interface-nya MySQL ya. Dia menggunakan PHP MyAdmin sebagai dashboard panelnya itu kan. Nah, kalau kita mau membuat database ya, kita mix saja ya. Kita tidak semuanya harus menggunakan perintah atau menggunakan command prompt ya. Jadi kita pakai drag and drop ataupun klik dan juga submit gitu kan ya. Kita campur aja gitu kan. Nah, di bagian kiri ini di bagian kiri dari apa monitor saya ini nama-nama database semua ya. Ada CMS, Cuy, University itu kan, DB, nah, DM tiket, FIC 10 CBT DB gitu kan. Nah, ini nama-nama database semua ya. Nah, ini kalau misalnya DB-nya sama gitu kan. Awalan hurufnya sama dia ngegabung secara otomatis sendiri ya. DB asuransi, kode, food court, online shop, online store, si akad itu kan. Nah, ini nama-nama database. Inilah yang dinamakan DDL tadi ya. Data Definition Language itu ya kita create database gitu kan dengan menggunakan perintah gitu kan. Nah, di sini kita mix saja, kita pakai yang lebih simpel. Di sini ada tulisan database kalau pengen membuat database ya. Di sini. Nah, tinggal dibikin database name ya. Namanya apa? Misalkan latihan. Kita buat latihan sajalah, gitu kan? Latihan. Tinggal create di sini. Latihan. Nah, maka dia otomatis tampil di sebelah kiri sini latihan. Ini kita sudah membuat apa istilahnya nama dari database itu sendiri. Nah, nah perlu diketahui juga teman-teman ya kadang-kadang sering ditanyakan apa sih database itu gitu kan ya. Nah, mungkin kalau secara detail, secara bahasa dan juga secara definisi yang lebih lengkap bisa teman-teman searching di Google ya. Tapi kalau kita ambil cara yang simpel gitu kan, apa sih database ya? Database itu kumpulan dari banyak tabel-tabel gitu kan. Itu database, kumpulan dari banyak tabel yang saling berhubungan. Itulah itu namanya database. Mengapa banyak tabel ya? Kita bikin tabel nanti sama kayak mungkin teman-teman pernah buka Excel ya ada tabel-tabel itu kan. Di sini juga sama kita bikin tabel nanti di sini. Nah, misalnya kita sudah bikin nama database-nya latihan gitu kan. Kita mau bikin katakanlah table ya. Nah, yang pertama misalkan nah di sini kan ada table name dengan syarat harus diklik dulu ya. Nama database-nya diklik dulu. Nah, kalau di tampilan awal ya nggak bisa diapa-apain ya. Begini tampilnya. Kalau untuk membuat table, kita klik dulu nama database-nya. Nah, baru kita buat di sini. Gitu. Nah, misalkan kita ingin membuat tabel, kita singkat aja ya, TB, kategori. Ingat, penulisan dari database ataupun table itu tidak boleh spasi ya. Supaya nanti mempermudah kita dalam mengolah data. Jadi harus pakai underscore ataupun strip gitu ya. Nah, tabel kategori. Misalkan tabel kategori kita mau bikin hanya dua. Hanya satu ID kategori dan juga dua kategori, nama kategorinya. Jadi kolomnya ya kita bikin dua di sini, kita edit jadi dua sih. Tinggal di create. Nah, ini abaikan saja. Kalau punya saya ini memang memang error. Jadi sebenarnya dia masih bisa running ya. Nah, kita bikinnya di sini. Nah, kan ada dua kolom di sini yang harus kita isi nama kolomnya apa nama-nama fieldnya ya itu yang disebut field gitu ya yang nama-nama kolomnya itu ya misalnya kita bikin ID kategori nah yang kedua nama kategorinya kategori kan nah ini ada type ya ini namanya tipe-tipe data ya jadi saya sedikit jelaskan di sini ada integer ya int ini integer varchar text date ya kita jelaskan secara general saja. Jadi integer ini dia tipenya numerik ya atau angka. Varchar itu teks ya atau string ya kalau bisa disebutnya string alfabet A B C D sampai simbol karakter huruf itu. Nah teks ya teks sama seperti varchar cuman dia
range atau ukurannya lebih 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 besar ya. Nah, date itu tanggal, tune in itu sama numerik, dia ada keterangannya numerik. Nah, ini numerik semua ya. Ada keterangannya di atas. Nah, ini date and time itu berarti tipe datanya itu tanggal ya. String, nah itu karakter alfabet ya di string. Spasial ya, spasial itu biasanya untuk latitude, longitude gitu ya, untuk lokasi ya. Nah, kalau JSON itu tipe data bentukan sendiri ya, nanti seperti ya kayak array lah gitu kan JSON. Nah, itu sedikit banyak tentang tipe data lah. Nanti bisa teman-teman explore sendiri ya. Apa itu tipe data, itu tipe data apa aja ya. Sambil berjalan nanti kita dalam mendevelop aplikasi nanti kita kita akan temuin nanti kita kita bisa implementasikan akhirnya. Jadi sebagai informasi sajalah itu kan untuk teman-teman ketahui uh, ini jenis-jenis tipe data itu. Nah, untuk ID kategori saya pakai integer gitu kan. Pakai integer. Nah, kalau length atau value ini ibaratkan panjang dari data itu sendiri. Ini bisa kita atur panjangnya. Misalkan 100, kalau misalkan integer atau numerik, misalnya ya biasanya ya sampai berapa gitu kan panjangnya gitu kan. Bisa nanti teman-teman buka dokumentasinya. Nah, di sini saya kosongkan saja ya. Nanti dia ikut secara defaultnya apa gitu kan panjangnya. Nah, yang kedua, nama kategori. Gitu kan. Nama kategori kan ibaratkan alfabet ya, alfabet atau karakter A, B, C, D, E, F, G, bukan angka ya. Kalau ID kan 1, 2, atau 10 itu kan angka rata-rata gitu. Nah, kita set saja ID kategori ini ya kita jadikan angka saja walaupun bisa dikombinasikan ya ID itu tapi ya kita set jadi angka saja. Nah, kalau nama kategori ya atau pasti pasti karakter ya A B C alfabet gitu. Nah, kita tentukan nama kategori ini panjangnya berapa sih? Nama kategori kan biasanya nggak sampai 200 panjangnya ya kan. Misalnya kategori minuman itu kan berapa tuh? Berapa huruf tuh? M I N U. Nah, itu panjang gitu kan. Dihitung. Nah, ini berpengaruh pada kapasitas memori. Jadi kita kita kalau baiknya ditentukan gitu kan panjangnya. Kalau nggak ditentukan ya nggak apa-apa gitu. Misalnya kita beri panjang nama kategori ya 100 katakanlah gitu. 100 karakter gitu. Jadi kalau ada kategori yang panjangnya lebih dari 100 ya kepotong biasanya namanya ya, ke-cut gitu kan. Nah, lanjut. Di ID kategori ini jadi dalam database ya, dalam uh, table, kita harus menunjuk satu sebagai identitas utama, ibaratnya kunci utama ya. Jadi kalau misalnya nama keren di database-nya ya primary key. Kita harus jadi pilih salah satu bentuk kalau salah satu kolom ini yang dijadikan sebagai kunci utama yang mana sih? Tentu yang sifatnya unik ya, dan dia tidak akan pernah sama. Nah, di antara dua kolom ini yang nggak pernah sama yang mana? Kalau nama kategori pasti uh, nggak mungkin kita jadikan primary key ya, karena dia bisa ibaratnya bisa sama, bisa dipakai berulang-ulang. Nah, yang ID kategori, yang sifat-sifatnya ID ya, nah itu yang biasanya dijadikan primary key dan dijadikan kolom unik atau kolom inilah kolom kunci ya, kolom kunci. Jadi ini nggak boleh berubah. Ya, ID kategori nggak boleh berubah. Gitu kan. Makanya dia tipenya numerik atau integer. Nah, di sini di index di samping kita set jadi primary. Ini oke saja. Gitu. Nah, di samping sini ada istilahnya AI nih. AI ini apa sih? AI ini tuh namanya auto increment tuh kan ya, auto increment. Artinya apa? Kalau kita ini checklist, jadi dia si ID kategori ini otomatis ngisi sendiri gitu kan. 1, 2 secara berurutan ya, 1, 2, 3, 4 ini kalau kita checklist. Nah, kalau kita kosongkan seperti ini, kalau tidak di checklist, jadi ngisinya ya kita harus isi manual gitu kan.
Nah, biasanya kalau ID itu ya orang ya di set auto increment supaya dia ngisi sendiri secara otomatis gitu kan. Nah, kalau sudah cukup segini dulu ya, artinya pengaturannya tinggal di save. Nah, tidak ada error. Dan lihat, kalau kita klik database-nya, di sini sudah ada satu table, namanya table kategori. Oke, kalau kita klik tabel kategori, nah, ada dua kolom, ada ID kategori, nama kategori di sini. Nah, kalau kita klik struktur di samping sini, lihat ada kunci di ID kategori, berarti primary key dari table ini yaitu ID kategori. Nah, beres ya. Kita bikin satu table, beres. Nah, bagaimana cara mengisi datanya istilahnya gitu ya? Ada banyak cara sih dalam mengisi datanya. Kita pakai perintah di sini bisa ya, insert data bla 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 gitu, pakai perintah namanya bahasa SQL tadi. Nah, karena kita pakai dashboard panel PHP MyAdmin sudah menyiapkan ibaratnya menu insert gini ya di sini. Kalau kita klik di sini di ID kategori kan ada insert di sini. Ya sudah, kita isi aja secara grafik user interface ya, secara GUI ya. Jadi kita nggak usah main perintah-perintah lagi, tinggal isi aja di sini gitu kan. Nah, nah di sini secara defaultnya dia disediakan dua kolom data ya, dua data ya, termin satu dan juga termin dua di bawahnya ini. Berarti kita bisa menginputkan secara default dua data sekaligus. Nah, kalau mau satu-satu ya nggak apa-apa gitu kan. Kita tes nama kategori di sini misalkan kalau produk itu ada minuman gitu ya. Nah, ID kategorinya nggak usah kita isi ya. ID kategori nggak usah diisi. Kenapa tidak diisi? Karena kita sudah set tadi auto increment tadi. Jadi dia otomatis ngisi sendiri. Kalau nggak percaya kita running nih ya. Nah, ini berhasil artinya. Nah, kalau kita browse, lihat, dia udah ngisi otomatis data di ID kategori itu satu. Gitu. Nah, kalau kita mau insert lagi, sama. Itu tadi. Misalkan makanan. Go. Terus. Nah, otomatis dua makanan kategori. Jadi gitu ya, itu kita dalam membuat tabel gitu kan. Nah, kalau mau pakai perintah seperti apa? Seperti pada apa presentasi tadi ya, yaitu menggunakan perintah SQL, itu bisa itu kan di sini di SQL. Nah, kalau ini ya kita pakai perintah ya insert gitu kan, into TB kategori gitu ya. Terus nanti kalau salah biasanya error dia merah gitu tandanya ya. Insert into tabel kategori, terus nama tabelnya ya kan, ada ID kategori, terus nama kategori itu kan, nama-nama kolom fieldnya itu ya. Ya jadi teman-teman juga harus tahu ya, dan juga harus istilahnya paham nanti ke depannya, ya sama-sama kita nanti juga sering ketemu pastinya. Nah, nilainya apa? Values-nya apa? Di sini values-nya, aduh sorry, kita buat seperti ini. Yang pertama kita kosongin aja ya. ID kategori kita kosongin karena dia otomatis ngisi. Nah, yang kedua di sini ya kutip seperti ini ya. Jadi koma kutip seperti ini sebagai sebagai pemisah ya. Yang nama kategori misalkan eh, snack misalkan gitu kan. Terus kita akhiri dengan titik koma ya. Ya walaupun dia dihapus juga nggak apa-apa, tapi ya biasa kan kita akhiri dengan titik koma. Nah, coba kita go. Nah, error nih. Incorrect katanya. Incorrect integer value string. Nah, ini kalau errornya di bawah sini ya, teman-teman ya. Jadi kalau error dia nggak bakal masuk datanya. Nah, kalau kita baca errornya dia incorrect integer value. Jadi
tipe data integer itu nggak boleh katanya pakai kutip 2 seperti ini katanya. Nah, jadi ini kita harus kosong ini. Nah, seperti ini. Gitu kan. Nggak boleh dia dikutip 2 seperti itu. Coba kita running. Masih. Dia tidak mengenali juga ya. Coba kita hapus saja. Kita tulis satu aja seperti ini. Biarkan ID kategorinya kosong. Kita running. Tidak bisa ya. Kolomnya nggak match katanya value-nya. Karena di sini ada 2. Jadi kita isi misalkan 3 di sini. Koma. Itu kan ya. Kalau kita running, nah baru berhasil. Ya kan? Kita browse, nah seperti itu berhasil. 1, 2, 3. Nah itu kalau kita memakai istilahnya perintah atau konsol seperti itu ya, scale-nya gitu. Sama saja kan? Dia ngisi gitu kan. Nah, tinggal teman-teman pilih, wah kalau sudah bisa terbiasa ya tinggal insert aja di sini kan, insert, isi di sini misalkan eh, deterjen misalkan ya, ini ya kategorinya, tinggal go, ya, otomatis insert gitu. Nah, itu perbedaannya menggunakan istilahnya eh, SQL command atau juga secara langsung ya, insert secara grafik user interface atau secara langsung di dashboard panel PHP admin. Jadi kita pilih yang mudah aja ya kan, nanti kalau mau bikin-bikin database, kecuali kalau sudah kita kaitkan dengan istilahnya di bahasa pemrograman PHP nanti sering ketemu di framework Laravel, sering ketemu nanti. Itu. Jangan khawatir, nanti kita sering sering ketemu lah dengan hal-hal yang sifatnya command from atau perintah-perintah seperti ini ya. Nah itu. Nah apalagi sih yang dibahas? Ya di dalam database yang dibahas ya, misalnya kita mau istilahnya menampilkan semua data ini misalnya ya. Ya tinggal kita masukkan di SQL sini, kalau kita klik select bintang from tabel kategori. Nah, ini perintah yang fungsinya untuk menampilkan semua data ya. Kalau kita eksekusi perintah ini, maka data kita tampil semua ini. Gitu kan? Nah, bagaimana kalau kita hanya ingin menampilkan satu data saja gitu ya, menyampaikan satu data gitu. Nah, kita bisa sortir berdasarkan ID atau berdasarkan nama nanti, terserah ya. Biasanya kita kalau misalkan edit atau delete itu ya by ID ya. Nah, contoh misalkan kita select satu data saja ya, kita mau menampilkan minuman ini kan. Ya tinggal kita klik SQL command-nya, select bintang from TB kategori, itu ya, where. Nah, ini perintah untuk menyeleksi satu data saja. Nah, where ID kategori, itu. Kita patokannya berarti ID kategori. Kategori yang mana? ID kategori yang mana yang mau kita panggil? Misalkan yang nomor 1. Gitu. Kalau kita run, ya tampil yang nomor 1. Gitu ya. Begitu juga dengan misalkan kita patokannya nama kategori. Where nama kategori. Nama kategori ada tadi istilahnya, sorry, makanan ya kan, kita ambil yang makanan itu, kita seleksi apakah ada makanan, nama kategori makanan ada makanan, itu untuk select ya. Nah kalau kita itu select dan juga select salah satu, tentu ada banyak ya, nanti teman-teman silakan di
pelajari ya perintah-perintah data manipulation language ya. Banyak sekali ya. Jadi kita ya hanya bahas secara umum saja lah. Ya. Nanti ke depan ya pasti kita ketemu. Nah, kemudian setelah select, misalkan ada update. Misalkan. Bagaimana kalau misalnya kita mau mengupdate data ini? Nah, itu kan. Nah, kalau update, ya patokannya ya ID kategori ini patokannya ya. Jadi kalau update, kita masuk ke scale ini. Misalkan update TB kategori, kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini perintah update di sini ya di UI3 School. Jadi teman-teman silakan buka saja dokumentasi-dokumentasinya untuk lebih memperdalam ya. Tidak mesti dihafal, yang penting paham kegunaannya saja ya. Karena gila aja ya kalau kita mau menghafal istilahnya query sebanyak itu ya. Saya itu tidak pernah hafal query itu kan ya. Ya, yang penting tahu kegunaannya. Nah, seperti ini kalau update. Update data set kolomnya ya. Dan kondisi apa. Ya. Nah, sekarang coba kita terapkan gitu. Misalkan kita mau mengupdate, saya bikin tab baru ini ya. Saya mau mengupdate lagi loading. Sebentar loading. Saya mau mengupdate salah satu data gitu ya. Kita tulis dulu perintahnya set nama kategori sama dengan itu kan ya. Kalau kita lihat dokumentasinya ya sama dengan ya. Sama dengan makanan dengan. Setelah itu baru where ya kondisinya. Where ID kategori sama dengan 1. Nah, nanti saya jelaskan. Ini masih loading. Nah, jadi dia ini mengganti ya, istilahnya mengganti, mengupdate nama kategori makanan ringan ya. Jadi dia mengupdate makanan ringan dengan ID kategori 1. Di mana yang mempunyai ID kategori 1 diganti nama kategorinya menjadi makanan ringan. Seperti ini. Nah, di sini. Nah, kategori 1 ini ya, namanya minuman, kita mau ubah nih nama kategorinya menjadi makanan ringan. Caranya ya seperti ini, gitu kan. SQL-nya gitu kan. Update, tabel kategori, set nama kategori menjadi makanan ringan, di mana ID kategori 1 yang kita ubah. Yang ini. ID kategori ini. Itu menjadi makanan ringan. Nah, kita running. Apakah berhasil? Nah, kalau sudah checklist seperti ini, berarti tidak ada error, berhasil. Sekarang kita browse. Nah, lihat ID yang pertama atau baris pertama itu berubah nama kategorinya menjadi makanan ringan. Nah, yang lain tidak berubah kan? Yang lain tidak berubah. Karena patokan kita ya by ID. Jadi kita rubah itu. Nah, itu untuk update. Jadi kita sudah belajar select, insert tadi ya, update. Nah, sekarang delete gitu kan. Saya ingin menghapus nih, menghapus satu data ini ya, satu data snack nih ya.
ada di baris ketiga ini snack mau saya hapus, ibaratnya gitu, mau kita hapus lah ibaratnya gitu. Nah, bagaimana perintahnya? Tinggal masukkan perintah SQL-nya. Kalau hapus, kita coba ya, delete tb kategori, gitu kan, where ID kategori sama dengan berapa nih ID-nya yang kita mau hapus tadi ya? 3 ya. Jadi kategorinya 3. 3. Delete tabel kategori. Nah, ini salah nih. Karena merah nih, unexpected keyword where. Delete. Coba kita buka dokumentasinya ya. Kalau delete seperti apa? Delete from ya. Kurang from sini. Delete from TB kategori where ID kategori 3. Nah, sudah hilang ya. Apa? Tanda merahnya berarti ini kemungkinan tidak error. Nah, sekarang kita eksekusi. Tuh. Oke. Nah, tidak ada error ya, berarti berhasil. Kemungkinan kita cek. Nah, lihat. Data nomor 3 hilang. Sudah kita hapus tadi kan. Nah, itu menghapus data. Gitu. Nah, hati-hati ya. Hati-hati dalam menghapus data ya. Kadang kalau kita tidak kasih kondisi, dia bisa hilang semua data kita ya. Misalkan kita coba tanpa kondisi ya, apakah benar-benar hilang data kita. Misalkan delete from tabel kategori seperti ini ya. Kita tidak kasih kondisi ya. Nah, coba kita running gitu kan. Oke. Nah, sepertinya sudah running berhasil ya. Kita cek. Kita lihat. Data kita hilang semua ya. Hati-hati dalam menggunakan istilahnya perintah-perintah delete, update gitu. Kalau tidak ada kondisi dia otomatis mereplace atau menghilangkan data kita semua gitu. Gitu. Jadi ini kosong, data kita sudah terhapus semua. Nah, kalau tinggal mau insert ya tinggal insert lagi di sini. Makanan, kalau mau 2 sekaligus ininya di uncheck dulu. Ini minuman. Tinggal go. Ya, kita browse, 2 data sudah di insert. Nah, makanan dan minuman ya. Kalau ID-nya dia otomatis yang melanjutkan sebelum-sebelumnya ya. Dia otomatis terserah sistemnya dia mau ngasih ID berapa gitu kan. Tapi biasanya dia kalau auto increment, kalau kita set dia melanjutkan dari data-data sebelumnya gitu. Tuh. Nah, jadi kita sudah mempelajari tadi ya untuk di data manifest language-nya select, update, delete ya. Tinggal yang terakhir itu join ya. Nah, join ini ibaratkan kita menggabungkan 2 data ke dalam satu tampilan sekaligus. Menggabungkan 2 data sekaligus. Menggabungkan 2 data atau lebih sekaligus ya. Bentar saya cas laptop dulu. Nah, sebelum masuk join, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Kang, Lanjut ya. izin tanya Kang, Ya, silakan. kalau tadi itu kan yang auto increment itu kan nambah sendiri Kang ya. Betul, betul. Untuk varchar itu bisa nggak Kang auto increment? Nah, kalau varchar itu tidak bisa ya. Tidak bisa auto increment. Jadi auto increment itu hanya untuk tipe data yang sifatnya numerik ya, integer gitu ya. Itu bisa.
di set dengan auto increment. Kalau varchar nggak bisa, nggak bisa. Tuh. Kalau Next. kasusnya untuk ini Kang, kayak nomor antrian gitu Kang, A01 gitu. Terus B01 itu kan ada Ya, hurufnya ya, gitu Kang ya. Itu betul, gimana betul. itu Kang? Nah, kalau itu tidak bisa di set auto increment. Itu nanti di setnya melalui coding. Nah, coding di PHP-nya kita buat otomatis nanti ya. Kita buat otomatis, artinya di coding PHP itu kita bikin inilah, bikin kode lah. Bagaimana caranya dia supaya tampil otomatis. Gitu kan. Kalau misalkan data yang sudah diinput, nah dia tampil ke data-data berikutnya gitu kan. Nah, itu nanti kita praktekkan nanti kalau sudah masuk di Laravel ya. Makasih Kang. Ya, jadi auto increment itu hanya sifatnya yang numerik atau angka saja ya. Selain dari itu tidak bisa. Nah, kalau yang antrian tadi itu diakali dari coding nanti. Jadi kita tidak set auto increment di database-nya. Di database tetap varchar ya, tetap varchar kita setting kalau untuk antrian. Nah, nanti kita bikin tambah datanya otomatis ya, nanti di programnya. Bagus tadi pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi kita untuk MySQL tidak terlalu panjang ya. Kita uh, bahas yang istilahnya yang secara general yang umum biasa digunakan saja. Nanti sambil berjalan saja kita belajar MySQL secara detail ya. Bagaimana mengolah ibaratnya tanggal, filter, juga search nanti ya. Itu kita kombinasikan dengan Laravel di pertemuan berikutnya ya. Di minggu depan harapan saya kita sudah masuk framework Laravel. Nah, itu yang bagian terpenting dari camp kita ya. Kita bikin sistem sederhana nanti ya dengan Laravel. Yang pertama kita install sampai templating, terus kita migrasi database-nya ya kalau kalau pakai framework bikin database ya itu nggak perlu kita masuk ke database seperti ini ya. Dia langsung dari coding kita running, kita jalankan dia otomatis masuk sendiri. Nanti kita kita pelajari itu. Oke, ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Lanjut. Kita lanjut di join ya. Nah, ini materi kita yang terakhir ya join. Ini agak agak ribet. Jadi join itu menggabungkan dua atau lebih ya. Gabungan dua tabel atau lebih. Jadi karena ini baru satu tabel, kita butuh satu tabel lagi. Apa syaratnya join ya? Nanti kita bahas ya. Kita bikin lagi tabel di sini table name misalkan tabel barang. Nah, tabel barang itu biasanya ada ID barang ya. Terus kita mau ibaratkan mau relasikan ke kategori, ada type, ada ID kategori ya, ada kategori ID kategori. Yang ketiga nama barang, terus harga lah. Kita bikin empat lah, empat saja ya, contoh empat saja dulu. Nah, abaikan error ya, memang aplikasi saya yang error. Nah, yang harus kita isi ya. Misalkan di sini ada ID barang. Kemudian di sini ada ID kategori. Kenapa ID kategori? Ya, kita mengambil data dari tabel kategori itu ya. Nah, untuk lebih detail nanti kita pelajari tentu pas masuk di bab Laravel ya. Ini hanya sekedar untuk pengetahuan saja gitu. Nah, misalkan di sini nama barang, harga, gitu ya. Yang pertama kita set integer saja, kemudian ID barang kita jadikan primary key, gitu kan? Ini checklist. Nah, seharusnya ini jadi kunci tamu ya, foreign key atau namanya. Tapi itu kita tidak bahas. Nanti kita bahasnya pas di masuk coding Laravelnya saja, karena kita bahas lewat coding saja nanti. Jadi ini kita set integer juga, karena di tabel sebelumnya dia integer. Nama barang varchar,
Harga kita set float ya. Float itu numerik juga ya, numerik yang sifatnya desimal dan juga sifatnya ada koma-koma lah gitu ya. Kita set float atau di sini double juga bisa, double yang supaya dia lebih besar. Itu juga numerik. Nah, yang varchar kita kasih length nama barang ya kasih 200 lah ya. Gak mungkin ada yang lebih dari 200 ya karakter panjang namanya ya. Itu aja. Nah, sudah semua. Ini kita set auto increment supaya dia masuk otomatis. Nah, kita go, kita save. Nah, apa nih? Must be not null. Ada error nih. Primary key must be not null. Sebentar. Ke checklist. Primary key. Terus kita save. Ya, sudah ya. Kita lihat ada ID barang, ID kategori, nama barang, harga. ID barang, primary key, dengan type auto increment ya. Dia otomatis masuk. Nah, ID kategori ini ngambil dari ID dari tabel kategori ya. Jadi kategori ini kita relasikan dengan tabel kategori. Nah, untuk relasinya nanti kita bahas di coding saja ya, yang lebih mudah. Nah, kalau di database ya sulit dalam pengoperasionalnya nanti. Nah, kita punya dua tabel ya. Sekarang kita punya dua tabel. Yang pertama tabel kategori, yang kedua tabel barang. Nah, tabel barang ya harus ibaratnya harus ada tabel kategori di sini, harus ada data kategori di sini. Kalau misalnya tabel kategori kosong, nah, otomatis kategorinya nggak bisa diisi, gitu kan ya, atau nol ibaratnya, atau unkategori lah ibaratnya, kategorinya nggak ada. Nah, maka kalau misalnya harus diharuskan butuh kategori, ya harus diisi dulu tabel kategorinya. Nah, ini kita udah isi ya, makanan dan minuman, ID-nya 56. Tuh, kita isi manual saja dulu. Kita insert di tabel barang, nah, ID-nya tadi 5 ya, makanan. Misalnya nama barangnya Togo lah ibaratnya ya, snack gitu ya, makanan kan itu. Nah, terus harganya 7.000 misalnya gitu. Kita go. Terus, nah, logo 7.000. ID kategori dilihat dari tabel kategori ini makanan. Nah, kita isi yang minuman. ID-nya 6 ya. Misal, namanya misalkan teh botol. Ini 3.000 misalkan gitu ya. Misal. Terus, nah, sudah ada ya datanya di sini. Jadi, nah, mengapa harus dipisah gitu kan? Kenapa tidak digabungan saja sekalian gitu kan ya? Kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Nah, itu nanti kaitannya dengan supaya datanya clean, itu kan datanya itu bersih, datanya itu tidak redundansi atau perulangan itu kan, itu nanti kita bahas pas di Laravel saja nanti supaya kita prakteknya langsung. Kalau sekarang uh, kita hanya sekedar mau tahu ini saja dulu ya, penggunaan join, penggunaan select, update, delete gitu ya. Nah, sekarang kita mau ibaratkan mau tampilkan ya, mau tampilkan dua tabel ini sekaligus. Nah, yang pertama tabel barang itu yang mau kita tampilkan nama barang dan harga. Yang kedua kategori. Ya, kita mau tampilkan nama kategorinya saja gitu. Jadi dua tabel ini kita gabungkan seperti gitu. Nah, caranya pakailah kita istilahnya join tadi. Ini join table. Nah, apakah bedanya dengan inner join, left join, right join, cross join? Itu nanti pada saat masuk ke Laravel, pada saat tadi kasus saja kita bahas gitu kan. Sekarang kita
bahas yang secara general yang saja. Kalau teman-teman penasaran mau ngulik, silakan ngulik, ya search ya bahasa-bahasa query ini seabrek ya, banyak sekali ini, gitu kan. Itu ya dibutuhkan untuk ibaratnya kemandirian teman-teman untuk muridnya sendiri gitu kan. Nah, saya hanya bisa mengarahkan gitu kan. Nah, seperti ini contoh join ya. Ini ada 2 table nih. Ada customer dengan order ID ya. Ini kan mau ditampilkan, mau digabungin, mau ditampilkan dua-duanya. Nah, ini kalau join ya. Biasanya seperti ini. Syarat dari join harus saja 2 table yang saling berhubungan. Nah, di sini yang berhubungan ya ini ID kategori dengan ID kategori di tabel kategori. Nah, kalau nggak ada itu ya nggak bisa dijoinkan. Itu intinya. Sekarang kita coba join. Ke perintah scale ya. Nah, kalau perintahnya seperti ini perintahnya. Nah, ini select nama-nama kolom-kolom yang akan dipanggil dari 2 tabel itu. Dari mana tabel yang akan dijoinkan, join ke siapa gitu kan. Nah, baru yang menjadikan dia bisa dijoinkan tuh apa ya? Patokannya ya ID-nya itu kan, ID yang sama gitu. Gitu. Nah, kita tidak usah pakai inner, right atau left join ya. Kita pakai join aja dulu ya. Kita ibaratnya outer join semua kita gabungkan. Nah, ini select, kita ambil dari tabel barang dulu ya. Tabel barang. Titik nama barang aja yang kita ambil. Kemudian tabel barang lagi. Titik harga, ini yang kita ambil ya. Terus tabel kategori. Titik, nah ini nama kategori yang kita ambil. Terus from, nah, dari mana? Misalnya kita joinkan dari tabel barang, misalkan gitu ya. From tabel barang, join tabel kategori, terus apalagi itu perintahnya. On ya. Apa yang bisa yang membuat mereka relasinya gitu kan ya. On tabel barang titik ID kategori ya kan sama tabel kategori titik ID kategori. Kalau kita rapikan seperti ini supaya rapi ya. Join. Nah, kira-kira seperti biar sedikit paham ya tahapannya. Jadi di select dulu tabel yang akan ditampilkan semua. From dari tabel barang atau dari tabel kategori terserah ya, kita buat dari tabel barang aja ya, tabel barang. Join ke tabel kategori. On, apa sih yang membuat dia bisa direlasikan, syaratnya ya ini. Tabel barang ada ID kategori sama tabel kategori juga ada ID kategori. Nah, ini baru bisa jalan. Coba kita running. Nah, ini hasilnya. Nama barang, harga, nama kategori sesuai dengan perintah yang kita select gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali nanti. Nanti pasti kita ketemu nanti di project-project pembuatan aplikasi. Ya. Jadi kita ya sebagai informasi saja dulu, sebagai pemanasan ya untuk teman-teman gitu kan. Bahwa ini nanti pengolahan database-nya seperti ini gitu kan. Sebelum kita masuk ke Laravel Framework. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan?
Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada, Kang. Cukup ya. Oke, Ya, ini untuk fundamental dasar, saya rasa saya cukupkan sampai di sini ya. Kita sudah bahas PHP, OOP, sekarang juga basic dari MySQL ya, MySQL dan juga bahasa untuk mengolah datanya SQL. Nah, nanti pertemuan berikutnya baru kita beneran ya. Beneran kita sudah menggunakan teknologi Laravel ya, bagaimana nanti kita sama-sama rancang lah ya. Jadi saya berharap teman-teman di sini bertahan ya gitu kan. Kita sama-sama bikin aplikasi nanti, kita sama-sama bikin, sama-sama kita bikin produk lah istilahnya, produk. Nanti kita showcase kan produknya, kita kumpulkan ibaratnya ya. Misalkan bulan ini kita berhasil bikin, katakanlah bikin sistem penjualan, bulan berikutnya kita bisa bikin sistem absensi, ibaratnya gitu ya. Terus sampai banyak produk kita nanti. Nah, nanti kita tinggal cari cara bagaimana cara memasarkannya. Nah, mudah-mudahan dari apa yang kita bikin, ya kalau bisa jadi ibaratnya hal yang bernilai ya kita syukuri sama-sama lah. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup? cukup, Kang. Cukup ya. Ya, Di sini rata-rata masih kuliah ya. masih. Ya, Masih Kang. semangat ya masih kuliah lah supaya lebih cepat tahu nanti, lebih cepat menguasai dari yang lain. Nah, kalaupun ada yang semester akhir, nah ini bekal ya untuk teman-teman. Itu kan. Nanti sama-sama kita bikin, sama-sama kita rancang setiap minggunya ya, setiap minggu, setiap kalau nggak malam minggu di malam Seninnya gitu. Iya, Kang. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan ya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman. Saya Herhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.